Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai di mana tadi sih? Anda tahu simpang diulang dari awal lagi. Baik. Bahwa dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala meminta selalu diberikan jalan yang telah dibentangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti mereka dari kalangan siddiqin wasyuhada wassalihin. Dan nabi-nabi yang lain pun adanya ada juga mesti mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa kita mesti mengikut mereka? Dan yang mereka lakukan bukan perkara kecil, tapi adalah perkara yang sangat besar. Langit-langit saja bisa runtuh karenanya. Bumi bisa pecah, gunung-gunung bisa hancur. Saking murkanya Allah SWT ketika dikatakan memiliki anak. Lalu kita nak mengucapkan selamat kepada orang-orang yang meyakini itu. Ini kalau bukan karena kita tidak punya keyakinan yang benar, atau tidak ada wala dan bara yang jelas, atau jangan-jangan kita juga sudah berkeyakinan seperti mereka, yaitu menganggap bahwa segala sesuatu asal ada agama yang mengatakannya maka dianggap benar dan tak boleh disalahkan. Kalau begitu memang kita sudah menjadi bagian dari kekufuran pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya katakan tadi, tidak sedikit mereka ingin supaya umat Islam mengikuti mereka. Maka disekolahkan orang-orang yang cerdas-cerdas, lalu diberikan penafsiran-penafsiran yang iblis saja tidak tahu. Iblis saja tidak tahu. Makanya orang-orang kafir memang ahli bersubuhat, ahli membuat subuhat. Ya, di Nabi aja mereka tentang dengan subuhat. Ketika Nabi diutus, ya, kenapa Nabi itu tidak diambil dari yang senior? Kenapa yang junior masih 40 tahun? Sebanyak ini orang yang lebih hebat Badiah di Makkah atau Taif ini, mereka pulang nak ngatur Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kemudian ketika turun Al-Quran beransur-ansur, kenapa diturunkan sekaligus? Biar bisa dibaca dari awal sampai akhir. Kalau sempat diturunkan sekaligus, apapun yang terjadi, payah kami menghafal banyak sekali. Macam mahasiswa aja dikasih diktat tebal sekali. Payah ni Ustaz. Dikasih selembar-selembar, kenapa tak semua sekalian? Jadi memang orang kalau tidak mau mengikuti, mesti banyak membantah. Orang kalau tidak mau mengikuti, mesti banyak bercakap. Maka dalam Islam, bukan dibutuhkan orang yang banyak bercakap, tapi adalah orang yang segera tunduk dan taat. Sebab Al-Quran dan hadis dalam bahasa yang jelas dan tegas. Tidak ada yang tidak diketahui. Kalau harus diamalkan, diyakini semuanya dengan bahasa yang jelas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu berusaha untuk supaya kita mengikuti cara mereka. Dan karena usaha mereka itu iradah Allah SWT kauniyah, dalam takdir Allah memang akan ada dari umat ini, dari orang Islam yang akan mengikuti cara-cara mereka. Dan di zaman kita kayaknya tidak terlalu sulit untuk melihatnya. Tidak akan terlalu sulit kita melihatnya. Mereka wisudah anak-anak kecil mereka lalu diarak menggunakan apa namanya? Drum band, marching band. Sekarang anak kita khatam Quran. Sah? Awak kira khatam dari juz 1 sampai juz 30, upanya dari Wadduha sampai An-Nas. Apa ada khatam Quran Pak? Udah Ustaz. Berapa kali? Dulu waktu TK. Selepas itu tidak pernah khatam Quran lagi.
Oh ya berarti Masya Allah lumayan juga Pak. Berarti sudah baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan Ustaz, dari Wadduha sampai An-Nas. Hadi Muhammad Singben. Orang bikin model-model gunting rambut macam-macam. Tinggal satu di atas sedikit macam apa? Kita ikuti pula. Betul kata Nabi SAW. Dulu pengantin kita yang perempuan di ruang tengah, pengantin laki-laki di depan menyambut tamu. Sah? Sekarang enggak. Disuruh pula berciuman dulu. Kadang di depan umum. Ya sebagian belum sampai ke situ. Tapi sudah mulai arah ke situ. Dulu selesai akad, dah selesai. Ini enggak, disuruh pula tampil. Lalu disuruh aku terima, apa namanya, abang sayang, adik sayang. Iya kan, curug. Lah nanti ujung-ujungnya besok sampai ke situ disuruh berciuman depan umum nanti. Makanya auzubillah, betul kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tattabi'unna sanana allazina min qablikum. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara beragama orang-orang sebelum kalian. Sah? Dan nampak atau belum? Dan nampak mereka memperingati HBD. Apa itu HBD? Happy Birthday. Iya. Awalnya kita mengingkari karena memang bukan cara umat Islam. Ya bukan cara umat Islam. Biar nanti Islami dibuat namanya, doanya barakallahu fi umrik. Sah? Happy birthday. Tidak usah. Nah. Kalau dulu kita panjang umurnya, sekarang diganti dengan barakallahu fi umrik. Hanya karena barakallahu fi umrik langsung jadi ulang tahun Islami. La tattabi'unna sanana allazina min qablikum. Oh, ada ustaznya, ada ulama. Betul saya katakan, Nabi bilang kalian ikuti. Tidak mungkin yang mengikuti orang awam lalu diikuti orang yang lain, tidak. Mesti ada ulamanya, mesti ada da'inya, mesti ada ustadznya. Sebagaimana Nabi juga mengatakan, akan datang masanya umatku atau ada satu kaum di umatku akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan alat-alat musik. Ya, pasti ada orang-orang yang dianggap berilmu akan menghalalkannya. Karena seperti kata Imam Ghazali, ulama itu ada ulama sah, ada ulama dunia dan ada ulama yang ulama sunnah. Yang kata Ats-Tsauri rahimahullah taala, al-fiqhu rukhsatun min ats-tsiqat, yaitu orang-orang yang tsiqat, orang-orang yang tak berubah, tak bergeming walaupun dihantam badai, tekanan dan sebagainya. Tapi nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah, berapa banyak kita melihat orang-orang berubah hanya karena tekanan-tekanan tuntutan duniawi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kesimpulannya, kalau mereka adalah termasuk doa kita yang harus kita elakkan, maka kenapa kita ikut mereka? Karena mereka ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ad-dallun, orang-orang yang tersesat. Orang sesat karena tidak berilmu atau berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya atau tidak mengamalkannya. Maka tersesat dia. Ya, tuan-tuan berjalan di jalan yang tidak kita ketahui. Tersesat mungkin. Apa sebab? Karena tidak tahu. Atau antum tahu jalan tapi tempuh jalan yang tahu jalan tapi tempuh jalan yang lain. Dah? Tempuh jalan yang lain. Awak dah tahu jalan ini. Kalau jalan ini sampai. Cuman kadang-kadang kita nak cari sensasi, cari jalan lain.
Karena dalam pikirannya jalan ini akan menyampaikan juga ke tempat yang sama. Masya Allah. Saya yang lama lahir, besar, tinggal di Bangkinang. Pernah tersesat di Bangkinang. Coba yang enggak. Karena mencoba jalan lain, mengelakkan ramai. Masuk di jalan Siabu, akhirnya jalan terus sampai lagi arah Siabu. Awak nak ke Pekanbaru. Saya bayangkan. Apa sebab? Itu karena saya tidak tahu jalan. Pernah pula tersesat di Pekanbaru. Tahu jalan, cuman tidak mengikuti jalan yang diketahui. Masuk pula ke arah ke apa namanya? Arah ke Palas sana. Saya dari Labu Baru. Kan tahu lewat SKA, terus ke pasar pagi kan, terus langsung seberantah sampai ke Putih 7 kan. Ini jalan yang biasa. Saya tahu jalan. Sekali ini cobalah jalan yang lain menuju Panam. Masya Allah, masuk jalan depan itu sampai ke ujung ada jalan Palas yang saya belum tahu itu jalan Palas waktu itu, jalan apa namanya itu? Ujung SM Amin itu apa? Sampai ke Rumbai itu. Jalan apa namanya? Ternyata tidak tahu juga tuntun, sama gitu. Nah, sama juga. Baik, yang jelas kalau ikut ke kanan kita ke arah Palas, belok ke kiri arah Pekanbaru. Akhirnya karena saya bingung, saya tidak tahu, tanya yang lama tinggal di Pekanbaru. Yang di samping saya, mana jalan lagi nih? Nampak sama dia tower apa? Tower Telkomsel kan? Kalau tower itu di Panam tuh katanya. Ayolah, dikira tower hanya satu, saya Pekanbaru. Awak ikuti arah tower itu, rupanya ke kanan. Semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin gelap. Kalau ke Panam biasanya semakin lama semakin terang. Ini semakin lama semakin gelap. Ujung-ujungnya sampai ke Siak 2. Sampai seberang Siak 2, saya mulai ingat-ingat kembali. Ini saya pernah arah ke Dumai lewat Siak 2 ini. Ini tambah jauh nih. Tanyalah katanya, larut malam begini tidak mungkin nanya di sini sebelah. Ada larut malam jam 11 malam kan. Awak rencana nak cepat sampai, akhirnya lambat. Akhirnya saya putar balik. Sudah sampai jalan Umpan Sari, daripada di Umpan sama si Sari nanti kan. Akhirnya saya mutar balik lagi. Begitulah, karena menempuh jalan yang kita kira itu menyampaikan. Dan meninggalkan jalan yang jelas-jelas menyampaikan. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang agama sebelum kita. Mereka merubah agamanya dengan anggapan itu lebih mudah, lebih baik, lebih bagus. Itu pula yang terjadi dengan kaum muslimin. Mereka juga mengikuti cara-cara agama terdahulu dengan perkiraan ini lebih bagus, ini lebih baik, ini juga menyampaikan pada tujuan. Sehingga banyaklah aliran-aliran jalan-jalan baru dalam Islam. Nah, apakah kita, kalau Allah katakan Yahudi dan Nasrani tak senang sampai kalian mengikuti agama mereka, kemudian Nabi SAW mengatakan pasti kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, ziraan bi zira, sehasa demi sehasa, ba'an bi ba', sedepah demi sedepah, hatta law dakhalu juhra dabbin, hatta kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak. Pernah masuk lubang biawak? Cobalah masuk dikit. Sempit, bau. Sempit, bau. Nah. Ya, tapi walaupun kita tahu itu sempit dan bau, demi mengikuti mereka kita ikut juga. Kita tahu bahwa itu adalah misalnya perayaan syirik. Kita tahu bahwa itu adalah perayaan orang kekufuran paganisme dulu. Tapi kan semua orang ikut saya. Masa kita sendiri tidak ikut? Jelas ya? Jadi Allah kabarkan mereka tak senang sampai kita ikut. Nabi kabarkan kalian pasti akan ikut. Nah, apakah artinya boleh kita ikut? Kalau tidak ada jawaban, tidak selesai belajar. Kalau tidak ada yang jawab, tidak selesai. Apakah boleh kita ikut? Boleh kita ikut?
Kalau boleh kita ikut percuma, antum bilang, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Percuma itu. Yang kedua, beratus-ratus hadis dan ayat yang melarang kita untuk mengikuti. Siapa yang tadi yang diulang? Mengikuti Yahudi dan Nasrani dan siapapun selain agama Islam. Bahkan di antara manhaj yang wadih, yang ditegaskan oleh Nabi SAW, bahwa kita mesti berbeda dengan mereka, baik agama Yahudi maupun Nasrani maupun agama lainnya. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Yathrib, sebelum namanya ditukar oleh Nabi jadi Al-Madinah, An-Nabawiyah, sebelum menjadi Madinah, dulu namanya Yathrib. Mereka punya dua perayaan, ya, perayaan musim semi dan musim panen, awal tahun. Lalu Nabi SAW mengatakan, innallaha qad abdalakum idaini khairan minhuma. Allah telah mengganti bagi kalian dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya orang-orang itu. Nah, sejak itu kaum muslimin dilarang Nabi mengikuti perayaan itu. Jelas? Hanya kita nampaknya ikut juga. Kalau tidak banyak hari raya, tidak senang kita. Akhirnya dibuat perayaan-perayaan banyak sekali dalam Islam. Padahal Nabi mengatakan Allah telah memilihkan untuk kita Idul Adha wa Idul Fitri. Selebihnya tidak ada hari raya yang disyariatkan, ya, kecuali yang dua ini. Wallahu ta'ala alam. Tapi Allah katakan ada yang akan mengikuti. Nah, apakah ketika Allah mengatakan ada yang mengikuti, Nabi katakan ada yang mengikuti, kita boleh mengikuti? Boleh? Ya, kalau boleh, tidak selesai kaji. Harus saya selesai tuntas malam ini. Anda, tidak boleh. Tapi kan harus toleransi, Ustaz. Harus toleransi. Ada lagi ayat yang dulu ahli tafsir juga enggak tahu tafsirnya seperti yang tafsir sekarang. La yanhaakumullahu 'alal ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang, ya, kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Tahib. Konsep berbuat baik itu tidak usah diajarkan, karena kita umat Islam lebih paham daripada mereka. Bahwa berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi itu bukan dilarang, justru dianjurkan. Jangankan yang tidak memerangi, orang yang kita perangi pun kalau sempat ditawan, boleh disiksa? Boleh disiksa? Kalau Yahudi disiksanya apa enggak? Tidak ada cerita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tawanan yang paling terhormat hanya di mata umat Islam. Sedangkan umat lain semuanya pasti menyiksa tawanan. Tidak ada yang tidak menyiksa tawanan. Tapi umat Islam melarang. Islam melarang. Anda lihat sendiri tawanan Yahudi. Orang Islam yang tawan oleh Yahudi di Israel ada yang sampai patah-patah tulang. Tapi tawanan orang Islam dari kalangan orang Islam yang menawan orang Yahudi yang ditawan oleh orang Islam, mereka pada berterima kasih karena dilayani dengan sepenuh hati, karena agama kita yang sebenarnya yang cinta kasih itu, ya, agama kita yang rahmatan lil alamin itu. Kalau masalah menolong orang yang butuh bantuan, kita adalah nomor satu. Tapi kalau masalah agama tidak bisa disamakan. Lakum dinukum waliyadin. Iblis juga dulu tidak tahu tafsirnya ini untuk bisa jadi subuhan. Datang lagi orang cerdas. Hari ini mengatakan tidak boleh kita menghukum kafir kepada orang beragama lain. Apa sebab, Pak? Allah sendiri mengakui agama mereka. Lakum dinukum
waliyadin, pilihlah agama kalian, kami pilih agama kami. Tua tanya di surat apa Pak Prof? Lalu dia ingat surat Al-Kafirun Pak. Apa ayat pertama? Qul ya. Nah, apa lagi surat Al-Kafirun ya Rabbi. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir. Baru fabuhital ladzi kafar. Bo sadar datuk. Rupanya dia cerdas tapi tidak berilmu. Itu masalahnya. Jadi iblis saja tidak tahu itu tafsirnya. Tapi mereka tahu itu tafsirnya. Berarti lebih hebat dari iblis. Memang setan-setan manusia itu kadang lebih hebat dari setan dari kalangan jin. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak lagi ayat-ayat. Nah, disinilah pentingnya kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua mereka mesti menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadikan subuhatnya. Sebab apa? Sejak zaman Umar lagi sudah diketahui oleh Umar. Man hajjakum bil Qur'an fahajjuhum bis sunnah. Kalau ada orang berdalil kepada kalian dengan Al-Quran, kalian jawab dengan as-sunnah. Apa sebab? Lianna al-Qur'ana dzu wujuh. Karena Al-Quran itu karena bersifat global sehingga multi interpretasi, multi tafsir. Nah, dari sekian banyak tafsir, mana yang dimaksud? Sunnah yang memberitahukan kepada kita. Jelas? Kalau belum jelas, saya tidak berhenti. Karena targetnya harus jelas. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi, sunnahlah yang menegaskan. Nah, ketika mereka mengatakan, wassalamun alayya yawma ulidtu, hari saya selamat kepada keselamatan bagi ketika dilahirkan. Itu dijadikan dalil oleh mereka untuk membolehkan ucapan selamat Natal. Lalu kita lihat dalam sunnah Nabi SAW. Apakah pernah Nabi SAW mengucapkan selamat? Ada? Tidak. Berarti Tuacu Profesor salah tafsir. Salah tafsir. Jangan cepat dulu Ustaz. Mungkin sahabat ada yang membuat pula. Kita lihat pula. Ada sahabat mengucapkan selamat. Betul-betul nih. Dah periksa apa belum? Tidak ada pula. Ijma' mereka tak pernah mengucapkan selamat. Oh, jangan-jangan nanti masalah khilafiyah di kalangan ulama'. Oh, kita tengok pula, tanya Imam Abu Hanifah, tanya Imam Malik, tanya Imam Syafi'i, tanya Imam Ahmad. Ada mereka ucapkan? Ada apa enggak? Dah periksa apa tu? Bilang enggak aja. Enggak ada. Justru mereka ijma' melarang mengucapkan selamat. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, inna tahni'ata li'ayadil kuffari wal musyrikina wa ghairihim. Sesungguhnya mengucapkan selamat kepada perayaan orang kafir dan musyrikin, wa ghairihim, dan selain mereka, in salima, andainya selamat, fa'iluha minal kufri, andainya yang melakukan selamat dari kafir, tidak dihukum kafir, ya, fala yaslamu minal kabair, maka dia tak selamat dari mengerjakan dosa besar. Hadza bittifaqil ulama. Ini menurut kesepakatan para ulama. Andainya tidak kafir, padahal sebenarnya mengucapkan selamat kepada kekufuran adalah kekufuran. Tapi andainya mereka tidak kafir,
Seperti kata para imam itu. Ulama menghukumkan kafir. Tapi andainya tidak kafir, maka tidak selamat dari meninggalkan dosa besar. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, kaum muslimin dan muslimat, dalam seluruh level dan tabaqat, ya, jangan kita gara-gara toleransi, tapi justru melakukan tindakan yang membuat kita keluar dari agama kita. Jangan, itulah akibat tidak berilmu atau berilmu yang tidak diamalkan, karena ada kecenderungan kita harus putus hubungan antara al-khalaf dengan as-salaf. Ada kecenderungan itu. Makanya di tulisan-tulisan lebih banyak dianjurkan untuk mengutip jurnal-jurnal daripada mengutip buku-buku referensinya para ulama. Dengan alasan zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Apa yang berubah? Lahir tetap dari rahim perempuan. Sah? Rahim perempuan. Kaki manusia tetap masih 2. Salat masih tetap 5 rakaat. 5 waktu. Ya, berarti masih semangat. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Apa yang berubah? Puasa masih tetap di bulan Ramadan. Orang Yahudi dulu dengan Yahudi sekarang sama, yaitu tukang pembangkang dan pembatal janji. Nasrani dulu dengan Nasrani sekarang sama, ya. Kemudian orang Islam dulu dengan Islam sekarang, itu yang beda. Itu masalahnya. Orang Islam dulu dengan Islam sekarang banyak berbeza. Ya. Orang Islam dulu disuruh ngangguk. Kalau orang sekarang disuruh mendebat. Ya, dikasih tahu, tidak mau langsung terima. Saya pikirkan dan saya olah dulu. Akhirnya dah sepekan ditanya, dah selesai olahnya Pak. Dia terlupa saya. Akhirnya tak jadi beriman, tak jadi pula beramal. Nasallallahu alaihi afiyah. Kalau dulu tidak, turun ayat. Subhanallah. Mereka kalau teguran, ini teguran untuk saya. Apa saya harus berubah? Kalau sekarang tidak. Turun ayat atau datang ayat, dibacakan ayat, itu antum tu bukan saya. Itu antum bukan saya. Nah, jangan bacakan ke saya. Sebab itu yang kena tu antum. Nasallallahu alaihi. Jadi bedanya itu aja. Umat Islam dulu dengan umat Islam sekarang ada yang berbeda. Apa sebab? Kita lebih banyak mengandalkan akal daripada mengandalkan naql. Nah, nasallallahu alaihi, sehingga dianggaplah pemikiran lebih hebat daripada ilmu yang diwariskan. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan antum tidak termasuk yang bersiap-siap untuk mengikuti perayaan akhir tahun ini atau sampai awal tahun ini, karena tak satu pun yang ada mengait dengan Islam dan kaum muslimin. Ya, malam tahun baru enggak usahlah nak bikin pula zikir akhir tahun, enggak usah. Ya, sebab nanti jadi amalan baru pula. Amalan baru. Karena mengikut mereka, akhirnya terikut oleh kita. Ya, mereka hura-hura, kita bermuhasabah. Ya akhi, jangan gara-gara orang berbuat dosa, kita beri 2 dosa yang lebih parah lagi. Ya, masa berzikir berdosa, Ustaz? Sah? Masa berzikir berdosa? Dosa berzikir? Terus, kenapa dilarang? Jadi Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah, Imamut Tabi'in, Sayyidut Tabi'in, orang yang paling alim di masa Tabi'in, melihat orang melakukan ibadah di Masjid Nabawi, salat sunat subuh lebih dari 2 rakaat. Riwayat lain mengatakan dia salat sunat setelah salat subuh di Masjid Nabawi. Tahu Masjid Nabawi? Berapa nilainya? Salat 1 kali di Masjid Nabawi lebih afdal daripada 1000 kali salat di Masjid Abdurrahman bin Auf. Bukan di rumah. Di rumah jauh lagi kelipatannya. Ya. Nah, mungkin orang tu menyangka ini tempat afdal.
Waktu momen yang bagus digunakan. Daripada orang buat maksiat lebih baik muhasabah. Ya akhi. Dengan alasan itu dia salat. Allahu Akbar. Seorang alim pasti tahu ini orang salat apa. Karena dia sudah hafal semuanya. Tidak ada salat setelah subuh. Atau kalau orang lain tidak ada salat sunat selain sunat 2 rakaat fajar. Lalu dia menambah. Dari mana ini? Tidak ada dalam ilmunya. Orang yang sudah berilmu tahu dia itu pelanggaran. Yang tak berilmu tidak tahu dia pelanggaran. Yang tadi ketika ditegur, mahadza ya fulan. Ini apa pula ini? Lalu dia karena menyangka berbuat baik, tentu balik bertanya dan melawan dia. Dan Masya Allah, mungkinnya tu acunya Allah memasukkan saya ke neraka gara-gara sholat. Sama pertanyaannya tadi. Mungkin tak gara-gara zikir, gara-gara muhasabah, saya masuk neraka? Jawablah sih. Mungkin tak saya gara-gara berzikir, gara-gara muhasabah masuk neraka? Mungkin tak? Ya Syekh, kalau gitu antum menghalangi orang berzikir. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Antum termasuk melarang orang berzikir. Hah? Iya. Ya kan tadi kalau ditafsirkan Bapak melarang saya sholat, ya. Padahal Allah suka hambanya yang sholat. Bahkan amalan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya adalah sholat. Masa saya masuk neraka gara-gara sholat? Gak gitu biarkan aja. Kenapa kepo sekali Bapak? Kan itu. Kenapa? Kepo sekali. Lalu Sa'id bin Musayyib karena dia berilmu, kamu tak masuk neraka gara-gara sholat. Karena Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum ala salatihim khashi'un. Tidak mungkin masuk neraka orang gara-gara sholat. Sah? Tidak mungkin orang masuk neraka gara-gara muhasabah. Tidak mungkin orang berdosa gara-gara berzikir. Na'udzubillah. Syekh? Walakin yu'azzibuka li mukhalafati sunnah. Tapi dia akan menyiksamu gara-gara menyalahi sunnah. Memang tak boleh menyalahi sunnah? Apa yang disalahi? Nabi berzikir dia. Iya berzikir, tapi di malam tahun baru ada yang berzikir? Hah? Bahkan demi memalingkan orang daripada berhura-hura. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau ilmu itu bukan daripada. Ilmu itu adalah dalil dan hujjah. Di zaman Nabi ada orang memperingati tahun baru. Kita boleh menggeleng. So, habis itu mengganggu. Nah, makanya antum harus buka kembali sejarah agama-agama jadi pra-Islam, kemudian pasca Islam. Biar tahu antum nanti. Orang Persia punya 17 hari raya, termasuk malam tahun baru. Orang Romawi punya sekitar 15 tahun perayaan. Orang Yahudi punya sekian, orang ini punya sekian. Ada semuanya banyak perayaan. Dan kita banyak perayaan gara-gara niru mereka. Gara-gara niru mereka. Makanya abaikan saja, enggak ada malam tahun baru, selesai. Oh, tapi anak-anak muda pergi dia. Makanya dakwah itu tidak hanya malam tahun baru saja. Dakwah itu dari sepanjang masa kita mesti berdakwah. Harus peka kita dengan segala kemaksiatan yang ada. Ya, mulai dari masjid harus steril dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini tidak katakan orang berpacaran dalam masjid. Kenapa di dalam masjid? Dia barakah maksudnya. Barakat pacaran dalam masjid. Apa sebab? Karena dia menganggap pacaran itu sudah biasa.
Ini mohon maaf, sebagian masjid kadang-kadang menyediakan wifi. Wifi apa wifi? Saya tidak tahu bacanya. Jarang juga memanfaatkannya. Hah? Wifi? Ah, iyalah. Saya terima. Nah. Taib. Tapi saya dengar orang banyak juga baca wifi. Itulah tidak masalah. Ikhtilafiyah. Nah. Tapi tidak dikontrol. Di sana ada laki-laki perempuan. Entah menikah, entah tidak. Tapi yang pernah saya alami di Jakarta waktu itu, anak gadis dengan anak bujang, ya sambil iseng aja saya mendeteksi aja. Karena duduknya berdekatan. Seperti orang sudah menikah. Yang sudah menikah aja di masjid tidak pantas kayak gitu sebenarnya. Apalagi yang belum menikah. Lalu saya bilang, Assalamualaikum. Karena pakai jilbab kan orang Islam kan. Assalamualaikum. Masya Allah, pengantin muda ya? Oh bukan Pak. Terus teman. Wah ini bukan kawan ini, kawin ini sebelah. Dan itu bukan satu. Jadi kalau seandainya pelayanan tapi tidak diikuti dengan aturan, lebih baik tidak. Jadi masjid memang kembali ke fungsi asalnya untuk beribadah. Ya kita siapkan dengan fasilitas modern seperti itu untuk menarik orang ke masjid. Betul, menarik orang ke masjid bagus, tapi harus diikuti dengan melakukan yang syar'i di masjid. Makanya termasuk juga, ini panjang cerita lagi nanti ada. Nah, ya termasuk juga masalah fasilitas kebersihan, toilet. Ya kadang-kadang masih banyak toilet yang masalahnya pintunya seperempat. Pintunya seperempat. Tidak pernah tuh jumpa? Hah? Tidak berpintu lah. Jadi nampak orang buang hajat dari luar tanpa ngintip lo nampak. Ya pintunya hanya sekitar set betis. Kalau kasih pintu kasihlah sampai ke atas. Karena apa? Tidak menutup diri ketika buang hajat termasuk penyebab azab kubur. Ini masih ada di masjid. Belum lagi WC dinding yang pelindungnya hanya tidak sampai sejengkal. Tanpa ngintip pun nampak juga punya orang. Kemudian potensi untuk mereka barengan. Ketika barengan bercerita pula bersama. Lebih parah. Saya pernah menyaksikan map di sini dikepit, HP di sini menelpon, ini megang sambil buang hajat nelpon. Ini berkas-berkas lah Allah. Yang ini dicuci apa enggak? Wallahu alam. Awak pula yang malu nengoknya. Ya, awak pula yang malu nengoknya. Jadi kenapa itu ada? Karena disiapkan. Karena dibuat. Makanya yang seperti ini harus ditiadakan. Makanya yang ngurus masjid juga harus ngaji. Supaya yang diterapkan di masjid itu adalah sesuai kaji yang benar. Wallahu musta'an. Tapi semua masjid ada, bukan masalah semua ada. Jadinya kita ngikut lagi. Makanya kan situ kan nampak terus American standar. Emang standarnya Amerika, bukan standarnya Islam. Makanya antum ketika beli water closet itu, ingatkan itu. Ini standar Amerika nih Pak, bukan standar orang Islam. Orang udah buat standarnya Amerika rumah. Allah musta'an. Baik. Saya kira cukup sampai di sini kajian kita malam ini. Yang intinya kalau ada yang mesti kita ikuti, kenapa kita ikuti yang tak boleh diikuti? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau lewat di rumah ibadah orang non muslim, pasti jalannya dipercepat. Ditanya kenapa? Saya takut azab turun dan saya berada di tempat itu. Apalagi yang di saat-saat mereka mengatakan Allah memiliki anak. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Semoga Allah selamatkan akidah kita. Adapun saling menghormati, tidak mengganggu, dan ketika mereka butuh bantuan secara sosial dan kemanusiaan kita berikan, tetangga kita berikan hak tetangga, kalau bertemu diberikan hak bertamu dan sebagainya. Itu sudah ada konsepnya, rapi sekali dalam Islam. Bahkan tidak ada agama lain yang memiliki seperti yang kita miliki, walhamdulillah. Jadi agama tidak boleh dicampur adukkan. Tidak boleh dicampur adukkan. Karena kalau saya campur nanti tidak jelas rasanya. Tak jelas rasanya. Wallahu ta'ala alam.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.